Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Qaf, surah ke-50 ayat 1 sampai 15 hari ini. Makkiyatun. Surah ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Jumlah ayatnya 45 ayat. Surat ini termasuk mufassal, surah yang pendek. Surah ini adalah bukan bagian dari surah Juz Amma, tapi termasuk surah yang pendek, 45 ayat. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud, kitab sunannya, bab Tahzibul Quran, pengelompokan Al-Quran. Ya, surah ini termasuk surah Al-Mufassal, surah-surah yang pendek. Jadi tidak panjang ayatnya. Diceritakan dari Aus ibn Huzaifah bahwa kami datang menghadap kepada Rasulullah SAW sebagai delegasi dari Bani Saqif. Kemudian sekutu-sekutu kaum muslimin tinggal di perumahan Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu an, dan Rasulullah sendiri menempatkan Bani Malik di suatu kemah miliknya. Kemudian di antara delegasi datang ke Rasulullah terdapat orang-orang dari Bani Saqif. Tersebutlah bahwa Rasulullah SAW setiap malam selalu mendatangi kami sudah sholat isya dan ngobrol dengan kami. Kemudian Abu Sa'id berdiri, kedua kakinya saling bergantian menopang tubuhnya karena lamanya berdiri. Kebanyakan pembicaraan beliau Rasulullah SAW kepada kami menceritakan perlakuan yang menyakitkan dari kaumnya terhadap dirinya. Kemudian beliau bersabda, aku tidak dapat berbuat apa-apa karena kami saat itu di Mekah dalam keadaan lemah. Ketika kami hijrah ke Madinah, terjadilah perang di antara kami secara bergantian. Kadang-kala kami beroleh kemenangan, kadang juga mereka yang menang. Suatu malam Rasulullah terlambat datang kepada kami, tidak seperti biasanya beliau mendatangi kami. Maka kami berkata kepada beliau, datang terlambat kepada kami, beliau bersabda, innahu tara'a ala hizni minal Qur'an faqaritu an aji'a hatta utimmahu. Sungguhnya baru saja diturunkan kepadaku sekelompok Al-Quran, maka aku tidak mau datang dari kalian sebelum merampungkan turunnya Al-Quran. Aus berkata, ia bertanya, ya sahabat Rasulullah ini, bagaimana caranya kalian mengumpulkan Al-Quran sebagai beberapa hizib? Mereka menjawab, terdiri dari kelompok, 5 kelompok, 7 kelompok, 9 kelompok, 11 kelompok, 13 kelompok. Ya, kemudian kelompok mufassal tersendiri. Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang sama, ya, apabila telah diketahui jumlah keseluruhannya ada 48 surat. Dan surat sesudahnya adalah surah Qaf. Ya, ini jadi diawali dalam tafsir Ibnu Katsir ini bagaimana beliau menjelaskan tentang surah Qaf ini termasuk surah mufassal, surah pendek. Ya, termasuk surah mufassal, maka jumlahnya tidak banyak. Ya. Kemudian diceritakan juga Rasulullah itu selalu membaca surah Qaf ketika beliau sedang khutbah hari Jumat. Jadi ketika khutbah sholat Jumat itu membaca surah Qaf. Masya Allah, kalau kita baca Al-A'la aja udah bergerak jamaah ya. Ya, Al-Ghashiyah panjang banget ini. Ya, padahal hari Jumat gitu ya. Nah, Rasulullah membaca surah Qaf ya ketika hari Jumat. Ya, tujuan utama dari semua riwayat ketika Rasulullah sering baca surah Qaf di hari-hari besar. Bahkan di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Rasulullah sholatnya membaca surah Qaf. Kenapa? Karena surah ini, Qaf ini terkandung tentang permulaan kejadian, kebangkitan, hisab, surga, neraka, pahala, ajab, targhib serta tarhib. Itulah tentang surah Qaf. Qaf wallahu a'lam bishawab. Jadi ulama
lebih banyak menjelaskan qaf ini dengan kalimat wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Qaf ini adalah salah satu huruf hijaiyah yang sering disebutkan dalam permulaan Al-Quran. Shod, Nun, gitu kan ya. Nah, huruf-huruf hijaiyah, Yasin, Hamim, ya kan, Alif, Lam, Mim. Satu huruf saja, qaf. Nah ini, ya qaf. Jadi riwayat lain, qaf itu adalah nama sebuah gunung. Nah ini ada juga yang mengatakan dalam sebuah riwayat, qaf itu nama sebuah gunung. Wallahu alam. Ya, jadi ada juga yang mengatakan begitu. Kemudian ya wahaddisu an Bani Israil wala harj. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya membolehkan riwayat dari Bani Israil selama masuk akal, tidak batil dan juga tidak dusta. Kalau misalnya orang-orang Bani Israil berbicara selama masuk akal, itu silahkan diterima. Tapi kalau tidak, jangan diterima. Nah itu kata Rasulullah tentang masalah ada yang mengungkapkan qaf ini nama gunung begitu. Ya. Kemudian juga tentang qaf ini ya, panjang sekali ini, saya langsung kepada ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan yang melilinginya, kemudian di balik lautan Allah menciptakan sebuah gunung. Gunung itu namanya qaf. Ya. Kemudian di balik gunung itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi sebesar 7 kali lipat bumi. Kemudian Allah menciptakan laut. Di balik itu menciptakan sebuah gunung, dinamakan gunung qaf. Ya, gunung qaf. Nah, gitu ya. Jadi nama sebuah gunung, Pak. Itu dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir ini. Kemudian dalam riwayat Mujahid, qaf itu salah satu huruf hijaiyah. Ya, ini juga penjelasannya hanya huruf hijaiyah saja. Qudiyal amru wallah, demi Allah urusan itu telah diputuskan. Ya, jadi artinya memang tentang masalah qaf ini penjelasan Ibnu Katsir seperti itu. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang sangat mulia, demi Al-Quran yang sangat baik. Quran itu mulia, baik dan sangat agung. La yatil batil min baini yadayhi wala min khalfi, tanzilu min hakimin alim. Yang tidak datang kepadanya kebatilan depan belakang, yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quranum Majid. Ya, Quranum Majid. Jadi Allah mengatakan, Allah bersumpah dengan ciptaannya. Ya, ini kata sumpah, waw sumpah, waw qasam, wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an. Ya. Dalam surah Shad juga Allah mengatakan Shad wal Qur'an jil zikri billadina kafaru fi izzati wa siqaq, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan. Nah ini ya. Jadi Allah mengatakan, jadi Allah bersumpah dengan Al-Qur'an, dengan ciptaannya, dengan firman-Nya. Kemudian bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna haja syai'un ajib. Ayat kedua. Bal ajibu, bahkan tercengang, takjub orang-orang kafir waktu itu. An ja'ahum, bahwa telah datang kepada mereka munzirun, munzirun Nabi Muhammad yang memberikan peringatan. Minhum, dari mereka. Jadi Nabi Muhammad itu lahir dari kalangan mereka, orang Mekah, Quraisy Mekah. Faqala al-kafiruna, maka berkatalah orang-orang kafir, haja syai'un azib, ini adalah sesuatu yang sangat ajib, sangat aneh. Ya. Jadi mereka ini orang-orang kafir Quraisy heran dengan adanya seorang manusia yang diutus sebagai rasul yang memberikan peringatan. Maka mereka ajib, aneh.
Anehnya itu bukan orang lain, tapi kalangan mereka sendiri. Ya, jadilah dalam surah Yunus, akana lis ajaban au aina ila rajul minhum an anzirin nas. Patutkah menjadi heran bagi manusia bahwa kami telah mewahyukan seseorang laki-laki di antara mereka, bila peringatan kepada manusia. Jadi mereka ini orang-orang kafir mengatakan Rasul itu dari Quraisy itu aneh, kata mereka itu. Ajib, aneh. Ajaib, aneh gitu ya. Padahal kalau Allah sudah berkehendak, Allah sudah menentukan, Allah memilih ya Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai nabi yang terakhir dari kalangan mereka, dari suku Quraisy, dari Arab Mekah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan keheranan mereka ini ya sebagai hal yang mustahil. Ya, sebagai hal yang mustahil. Aneh gitu ya. Mereka itu aneh kok, bukannya orang lain, tapi kok dari kalangan mereka sendiri. Nah, itulah ajib. Aiza misna wa kunna turaba, ayat ketiga. Aiza misna, apakah apabila misna kami telah mati, wa kunna turaba, dan kami telah menjadi tanah, ya, zalika raj'um ba'id, demikianlah raj'um ba'id, pengembalian yang sangat jauh. Artinya nggak mungkin terjadi orang yang sudah mati jadi tanah itu kembali hidup lagi, menurut mereka, menurut orang-orang kafir. Jadi bentuknya ini bentuk istifham, pertanyaan. Kami ini telah mati, dimakan rayap jadi tanah, apakah bisa hidup lagi? Sesuatu yang mustahil menurut mereka. Maka raj'um ba'id, yang tidak mungkin terjadi, jauh nggak mungkin terjadi menurut mereka. Ya, jadi apabila kami ini mati nih, kami jadi tulang belulang, bahkan sudah menjadi tanah, sesuatu yang nggak mungkin dihidupkan kembali seperti ini. Makanya disebut raj'um ba'id, pengembalian yang sangat jauh, yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Ini menurut mereka. Artinya memang orang-orang kafir ini tidak percaya tentang kebangkitan. Ketika kiamat, hancur alam semesta, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, dan manusia itu bangkit, ya, hidup kembali. Yang mereka nggak percaya, ya, saking tidak percayanya. Dulu ada orang kafir tuh, dia bawa sekitar pacul lah, pacul, kemudian dia kuburan yang orang-orang yang sudah lama dia gali, lalu tulang-tulangnya itu dikasih ke Nabi. Ini nih tulang, ini bisa hidup lagi, nah gitu. Saking anehnya, saking mereka ini nggak percaya. Kalau udah mati ya mati aneh, maka nanti lama-lama jadi tanah. Itulah orang-orang kafir, saking tidak percayanya, saking membawa tulang-tulang kepada Rasulullah SAW. Nauzubillah. Kemudian ayat yang keempat, qad alimna, sungguh kami telah mengetahui, ma tankusul ardu minhum, ya, apa-apa yang dimakan oleh bumi, minhum, dari mereka. Artinya tubuh mereka ini hancur dimakan oleh rayap, oleh binatang tanah, ya kan? Wa indaha kitabun hafiz, dan di sisi kami ada kitab catatan, lauhil mahfuz, yang terjaga, yang terpelihara. Jadinya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu semua manusia ini akan hancur, sehancur-hancurnya menjadi tanah, kembali ke tanah, karena kita dari tanah kembali kepada tanah, ya kan? Tubuh kita ini akan dimakan oleh tanah karena memang kita kembali dari tanah. Dulu ada yang nyanyi, bagaimana Ustadz itu orang yang mati kebakaran, orang yang mati hancur, misalnya pesawat terbang, orang yang dimakan di lautan, misalnya kan meninggal mati di laut lalu dimakan oleh
hiu binatang-binatang ikan itu. Gimana? Ya sama aja, Pak. Ya sama aja mereka itu mati, ya kan? Karena ruhnya sudah berpisah dengan jasad. Jasadnya lama-lama hancur, ya jadi tanah. Nanti dibangkitkan oleh Allah, ya setelah hancur alam semesta ini. Yang mereka nggak percaya itu. Mereka tidak percaya, orang-orang kafir nggak percaya, mati saja, udah selesai kata mereka, ya. Wa indana kitabul hafiz, di sisi Allah ada kitab yang terjaga, artinya ada namanya Lailahul Mahfuz, catatan amalan kitab lewat malaikat Raqib dan Atid mencatat ya setiap kebaikan, setiap keburukan dari manusia itu. Ya makanya ada CCTV. CCTV-nya 24 jam sehari. Ya, CCTV-nya nggak bakal rusak. Ya, 24 jam sehari dilihat. Ada catatannya, kebaikan. Man ya'mal misqala dzarratin khaira yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarra. Catatan itu akan terlihat ketika nanti kita ya dibangkitkan di padang mahsyar, dihisab, dan terlihat semua itu. Catatan kita dari akil balik sampai kita mati, kita ngapain aja, kita ibadah atau maksiat, kita taat atau maksiat itu tercatat semua. Ya, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah-tambah. Fi kitabim hafiz, kitabun hafiz, itu maksudnya. Kitabun hafiz. Ya kan? Allah Akbar. Jadi Allah menjelaskan bahwa mereka ini memang sudah kafir. Ya, kafirnya itu diantaranya beranggapan sesuatu yang mustahil, tidak mungkin itu terjadi. Orang mati, hancur, jadi tanah bisa hidup kembali. Itu menurut mereka. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum bahum fi amrin maris. Makanya Islam itu sesuatu yang sangat luar biasa, penghargaan seseorang itu yang sudah meninggal. Beda dengan agama-agama lain. Ada yang dibakar itu kan, agama apa? Hindu atau Buddha ya. Dikremasi namanya. Aneh itu ya. Dibakar orang. Itu kan Masya Allah, Pak. Itu penyiksaan yang luar biasa, mayit dibakar. Allah Akbar. Ya, di Bali itu kan banyak, di Bali itu kan, apalagi di India mah. Ya bayangkan. Kemudian ada yang dimasukin ke peti. Nah itu tuh orang Kristen tuh ya, pakai baju pengantin. Kalau perempuan, kalau laki-laki pakai jas. Ya Allah Rabbana. Ya, malaikat malaikat ya yang ya munkar nakir ya nggak bisa disogok walau pakaiannya rapih begitu. Dulu kita tuh ngalamin tuh umat Islam pakai peti. Itu zaman Covid. Ya Allah. Itu ada fatwa MUI itu bagaimana nih mayat ini kan di peti gitu. Tapi namanya darurat, ya ada virus selama, makanya diajarkan caranya tetap dengan kain kafan, kemudian ditaruhin tanah di dalam peti itu. Ya, di posisi dihadapkan ke kiblat. Jadi tidak seperti orang Kristen. Orang Kristen kan di atas peti, wajahnya ke atas kan ya. Orang Islam itu tetap dihadapkan ke sana, ke kiblat wajahnya. Sama dengan orang yang mati biasa gitu. Tetap gitu ya. Jadi ada namanya apa nih? Liangnya, ada liang lahatnya. Jadi di peti itu dibikin liang lahat, kemudian dimasukin tanah di wajahnya begitu ya. Di wajahnya. Itu ada yang mengatakan apa benar atau tidak, wallahu alam. Karena kita nggak pernah buka petinya kan. Yang dulu almarhum Ustadz Zain Rafiq tuh, ya Allah, dia peti kita tuh, aduh, ya Allahu Akbar, melihat itu Pak. Jadi yang pakai baju robot, ketika sampai kita mulai dari nyolatinnya, jenazahnya tuh di dalam mobil ambulan, kita di depan ambulan jadinya, kan ada lapangan, mayitnya tuh almarhumnya di dalam mobil, kita nyolatin jenazah di situ. Ya, kemudian kita rame-rame ke makamnya itu, kita nggak boleh jauh, kita nggak boleh dekat-dekat. Wah, pakaian itu semua pakaian robot semua. Tapi melihat gitu lagi diturunkan itu petinya. Ya seperti orang Kristen gitu, ya Allah.
Ini bener nggak nih nanti seperti itu dimasukin tanah atau enggak, wallahu alam. Itu almarhum dulu Kiai Haji Zain Rafiq Fahrudin itu meninggal di zaman Covid itu, ya Allah. Ya kan? Dulu mau zaman Covid banget ya, kita kan ya dibatasin banget ya. Aduh ya Allah, sampai 2 tahun dulu ngalamin ya. Iya, jualnya si Luhut itu mah. Allah Akbar. Nah, kembali lagi, jadi seluruh manusia ini tetap walaupun hancur, dibakar ya, atau tertabrak misalnya, kecelakaan ya, atau misal pisah-pisah gitu, misalkan antara kepala sampai kaki itu kejadian dulu kan, ambruknya pesantren gitu, Al-Hozini atau yang lainnya itu kan, tetap sama aja nanti ruhnya, jasadnya nanti menyatu kembali, dihidupkan kembali oleh Allah ketika dibangkitkan ya, ketika dibangkitkan. Bal kazzabu bil haqqi, bahkan mereka ini mendustakan kebenaran, nggak percaya apa yang akan terjadi, seperti itu nggak percaya. Orang-orang kafir itu, kafir Mekah waktu itu tidak percaya tentang yang hak, bil haq, kebenaran. Tafsir lain mengatakan tidak percaya dengan Al-Quran yang menjelaskan hal itu. Lamma ja'ahum, ketika kebenaran datang kepada mereka, fahum fi amri mariz, mereka ini dalam urusan yang ragu-ragu, bingung. Mereka ini bingung, mereka ini ragu-ragu, apa mungkin masa orang mati hancur dihidupkan kembali begitu. Dan mereka tidak percaya, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, Al-Quran yang menjelaskan hal itu ya. Maka disebut amrim maris. Amrim maris ini artinya urusan yang kacau, urusan yang bingung, membuat mereka bingung. Ini ijazah asli apa palsu? Palsu pasti, kalau asli mah nggak mungkin ya. Allahu Akbar walillahil ilham. Pensiun begitu ya. Makanya yang enak tuh SBY, pensiun dia mah tenang aja kayak. Allahu Akbar walillahil ilham. Itulah negeri kita ya. Nauzubillahi min zalika, Allah ya Rabbana. Seperti ini ya. Insyaallah tanggal 2 Desember itu ada reuni ya, 212. Reuni 212. Tapi acaranya pada maghrib. Dulu kan subuh ya, sekarang pada maghrib. Mungkin karena harinya bukan hari Minggu ya, bukan hari ini, hari kerja. Jadi katanya acaranya pada maghrib sampai malam berarti itu. Di Monas ya, di Monas 212. Dulu kan lagi ramai tentang Ahok tuh ya. Saya ikut itu 411, 212 ikut juga. Ngalamin ditembakin dengan gas air mata itu. 114. Tapi kalau 212 agak aman itu. Oh ya, manusia jutaan dengan amannya aksi damai. Nah, reuni nanti ya, tanggal 212. Nah, kembali lagi ke ayat ini. Jadi mereka ini mendustakan apa-apa tentang yang di dalam Al-Quran. Gak percaya, mereka mariz, amri mariz, sesuatu yang ragu, bingung, kacau. Al-mariz dalam tafsir ini juga dijelaskan pertentangan, kekacauan, kepalsuan, kemungkaran. Innakum lafi qaulin mukhtalif yu'faku anhum man ufik. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda. Ya, jadi mereka itu nggak percaya dengan Al-Quran. Mereka dalam keraguan yang amat sangat. Masa orang sudah hancur tanah jadi hidup lagi ya, itu. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Afalam yanzuru ila samai fawqahum. Afalam, maka apakah tidak, yanzuruna, mereka melihat, mereka memperhatikan, ila sama, kepada langit, fawqahum, di atas mereka, kaifa banainaha, bagaimanakah kami Allah membangun langit tanpa tiang, wa zayyana, dan kami menghiasi langit itu dengan bintang-bintang, wa ma lahu min furus, dan tidak ada baginya yang cacat, yang retak itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengingatkan
tentang kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Ciptaan Allah yang mereka anggap mustahil nih orang yang mati hidup lagi. Makanya Allah kembalikan lagi. Coba lihat tuh langit. Langit Allah ciptakan tanpa tiang. Oh, langit-langit ini nih ya. Ada tiangnya kan? Langit-langit namanya. Tapi kalau langit nggak ada tiangnya. Ya, langit tidak ada tiangnya Allah ciptakan. Bagaimana Allah menciptakan itu? Tanpa tiang. Allah meninggikan. Kemudian Allah menghiasi dengan bintang-bintang, dengan planet-planet, dengan galaksi-galaksi. Semuanya itu perhiasan langit. Wa zayyanaha, Allah hiasi ya dengan bintang-bintang. Wa malamin furus, dan langit itu nggak ada yang retak, nggak ada yang cacat. Kalau langit retak, bocor dong ya, nggak ada Pak. Kita juga nggak bisa lihat. Ada yang mengatakan langit itu warna biru. Biru itu pantulan ternyata. Wallahu alam langit itu warnanya apa. Jadi pantulan dari air laut, matahari memantulkan, jadi langit warnanya biru. Tapi kalau malam pun nggak kelihatan langit warna biru. Hanya itu bintang-bintang, perhiasan langit. Ya. Jadi mariz itu apa? Purus itu retak. Nggak ada yang retak itu, nggak ada yang pecah. Ada yang mengatakan purus itu artinya pecah. Ada yang mengatakan purus itu adalah retak atau cacat. Ya, ini dijelaskan dalam surah Al-Mulk. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fil khalqir rahman min tafawuz farjil basar hal tara min futur sumarjil basar qarratain yang qalib ilaikal basar khasi wa hasir. Allah telah menciptakan 7 langit, 7 lapis langit. Jadi langit itu Pak ada lapisannya sampai 7. Ya. Itu setiap itu ada malaikat. Dan ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu melewati 7 lapis langit dan bertemu dengan Nabi dalam riwayat. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Nuh, terus nabi-nabi yang terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi, semuanya ada nabi-nabinya di setiap 7 lapis langit itu. Allah Akbar. Ini dijelaskan dalam surah Al-Mulk Tabarak ayat yang ketiga. Kalau sab'as samawatin tibaqa, jadi ada 7 lapis langit Allah ciptakan. Nggak ada yang retak, nggak ada yang retak. Allah Akbar. Ya, itulah Allah ciptakan sesuatu yang sangat luar. Itu mudah, apalagi menciptakan yang sudah ada, yaitu kita itu dulu ada kan, lebih mudah lagi. Yang tidak ada aja ada, yang udah ada bahannya juga lebih mudah. Kan bahan ada kan, apa itu ya dulu kita yang dimakan rayap jadi tanah itu nanti kembali lagi. Ya, ini Allah menjelaskan. Jadi Allah mengajak berpikir, maksudnya mengajak berpikir itu lebih mudah lagi ya oleh Allah. Wal arda madadna, dan Allah menciptakan, hamparkan bumi. Kami hamparkan bumi ini. Wa alqaina, dan kami pancangkan biha dalam bumi rawasiya, gunung-gunung yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Kalau bumi ini nggak ada gunung, ya hancur. Jadi kenapa bumi itu bulat, kemudian ada gunungnya, supaya bumi nggak ke apa namanya, jadi nggak goyang gitu. Coba misalnya kita naruh misalnya jam dinding lah, naruh jam dinding ya, kemudian nggak ada pakunya gimana? Ya jatuh. Begitu juga bumi, kalau nggak ada pakunya, ya jatuh kemana-mana, hancur. Nah makanya ada rawasiya, gunung-gunung. Wa ambasna, dan kami tumbuhkan dari bumi ini, via dalam bumi, min kulli zaujim ba'is, dari tanaman-tanaman yang indah, tanaman-tanaman yang sejuk, yang indah dipandang mata, berwarna-warni, ya kan? Pohon-pohonan Allah ciptakan itu. Allah Akbar. Jadi bumi ini tidak terombang-ambing dengan adanya gunung. Makanya kalau gunung sudah mulai batu, mengeluarkan erupsi, seperti yang belum lama ini ya, di Semeru ya. Semeru ini sekarang nih mulai ini kan. Ya, ada yang kena asapnya aja orang bisa luka asapnya.
Ya, asapnya itu sudah luar biasa bahayanya, apalagi laharnya, apalagi magmanya. Nah itu kan gunung itu sebagai pakunya bumi. Ya, bumi ini bisa goyang kalau gunungnya goyang. Makanya setelah nanti ini, setelah erupsi kan, itu suburnya luar biasa Pak. Erupsi setelah gunung meletus, itu sekitar gunung itu suburnya luar biasa. Ya, tanaman itu bisa tumbuh dengan sangat suburnya. Kemudian hikmahnya setelah meletusnya gunung itu apa namanya, lahar-lahar itu kan jadi apa? Lahar dingin, jadi pasir itu bagus Pak. Ya, pasir yang bagus itu ya dari gunung-gunung. Ya, beda dengan pasir dari laut, nggak bisa digunakan ya. Ya, itulah hikmahnya Allah apa namanya, meletusnya gunung, erupsi gunung nanti setelahnya ini ya bisa subur di sekitar itu, kemudian lahar-lahar dingin ya bisa, pasir bisa dimanfaatkan, diambil, dikeruk nanti kan. Yang kemudian Allah tumbuhkan tanaman-tanaman yang indah, enak dipandang, min kulli zaujin bahis, enak indah dipandangnya. Wa min mana nih? Tabsyiratan wa zikra likulli abdi munib, ayat ke-8. Tabsyiratan itu semua sebagai pelajaran, wa zikra dan peringatan, likulli abdi munib bagi setiap hamba Allah yang munib, yang kembali kepada Allah, yang bertaubat. Ya, dengan adanya bumi, gunung, kemudian tumbuh-tumbuhan dengan berwarna-warni sebagainya, itu sebagai pelajaran bagi kita hamba Allah yang kembali kepada Allah. Ya, dengan penciptaan langit, penciptaan bumi, itu tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagai pelajaran, peringatan, bukti setiap kita hamba Allah yang takut, yang tunduk, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazalna minas samai ma'a, dan kami turunkan dari langit air hujan, mubarakan, yang memberikan keberkahan. Makanya doanya apa ketika turun hujan? Allahumma shayyiban nafian, ya Allah karuniakan hujan yang bermanfaat, hujan yang penuh dengan berkah. Turunnya hujan, turunnya berkah. Jadi jangan salah paham Pak. Kenapa turunnya hujan ada banjir, ada longsor? Karena manusianya. Ya, manusianya, bukan karena hujannya. Kenapa longsor? Bangunan begitu banyak, jadi nggak ada tempat air itu menampung, jadi longsor akhirnya. Banjir bandang, karena nggak ada penampungan air. Yang tadinya gunung jadi bangunan, yang tadinya sungai diuruk. Ya gimana? Akhirnya kan banjir, airnya longsor. Jadi bukan karena salah airnya. Akhirnya nggak ada yang salah. Dulu kan nggak pernah longsor, dulu kan nggak pernah banjir. Tapi sekarang semuanya manusia ya mengeruk, ya ditempatin tempat air, jadi rumah, jadi perumahan, gunung-gunung, ya udah longsor, banjir. Allah turunkan air yang berkah, maka turunnya hujan, turunnya keberkahan. Ya, dengan hujan makhluk hidup semuanya bisa hidup. Pambas Nabi, dengan kami tumbuhkan dengan air hujan itu apa? Ya, jannatin wa habbal hasid, kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dipanen. Ya, dengan adanya turun hujan, kebun itu tumbuh, pohon-pohonan tumbuh, ya, buah-buahan tumbuh, dan kita bisa nikmati. Ya, itu namanya habbal hasid. Habbal hasid itu ya biji-bijian yang tumbuh. Ya, wa nakhla, dan pohon korma, basiqatin, yang tinggi-tinggi, laha, baginya, tol'un nadid, ya, bersusun-susun. Jadi Allah ciptakan. Nah, kenapa di sini nggak ada pohon duren ya? Ya karena turun Al-Quran di sana, di Mekah, turun Al-Quran di kota Mekah, makanya dijelaskan tentang pohon korma. Dan korma itu makanan yang tinggi gizinya Pak. Makanya kalau saya itu sudah
berikrar setiap bangun tidur setelah minum air putih hangat, kurma minimal 3 butir. Ya, bagaimana cara sekarang ada online lah, pesan aja apa di online kalau bapak pengen kurma, ya paket di Shopee nanti ketemu. Ya mau paling mahal atau yang paling murah ada. Ya, apalagi sebentar lagi Ramadan gitu ya. Kurma ini makanan wajib Pak. Jadi itu makanan tertinggi gizinya. Di buah-buahan seluruh dunia dikumpulkan, yang paling tinggi gizi adalah kurma. Ya, sunnahnya makannya itu ganjil. 1, 3, 7, 333 gitu, nggak apa-apa. 777 gitu. Silakan, insya Allah. Apalagi nanti puasa kan, puasa tuh pertama kali setelah kita minum air putih hangat atau minum zam-zam kurma. Rasulullah tuh sehat karena kurma. Coba dan nikmatin. Bangun tidur minum air putih hangat, makan kurma. Oh, badan tuh nanti kerasa. Apalagi 7 butir. Kalau saya nggak cuma 3 juga udah kerasa kan. 1 aja kerasa. Lebih enak kurma ajwa, kurma Madinah. Makanya apa namanya? Anak saya kemarin umrah mesen kurma ajwa, jangan lupa. Wah, nikmatnya luar biasa tuh. Nah, sehat ya. Kurma. Nah, di sini kurma dijelaskan, pun kurma di sini kan ya. Basikotin yang tinggi-tinggi, laha tol'un nadid. Yang kurban ini ada yang bisa bersusut-susut. Rizqon lil ibad, itu adalah rizki bagi hamba-hamba Allah, bagi manusia. Wa ahyayna, dan kami hidupkan bil dengan air itu baldatan thayyiban, baldatan maitan, negeri-negeri yang tandus yang kering dengan adanya air hujan. Kadzalikal khuruj, seperti itulah kebangkitan. Jadi Allah ini mengajak kita dulu nih di jalan, diajak supaya memahami manusia itu bangkit itu seperti apa. Dijelaskan di ayat ini seperti pohon-pohon yang kering, negeri yang kering, tanah yang kering, tandus, turun hujan, tumbuh tanaman-tanaman, tumbuh buah-buahan, tumbuh dari pohon korma yang bisa dinikmati. Begitulah kazagal khurus, makanya demikianlah, seperti itulah kebangkitan. Allah membangkitkan itu seperti itu. Seperti itu. Jadi memahaminya begitu. Jadi orang-orang kafir ini nggak percaya, kok udah mati, udah jadi tanah, kok hidup lagi. Seperti itu. Allah turunkan hujan, tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh lagi. Orang yang sudah mati ribuan tahun, Nabi Adam misalnya udah ribuan tahun, Nabi Nuh udah ribuan tahun, turun hujan, hidup lagi semuanya, kembali di padang mahsyar. Allahu Akbar. Ya, dengan turunnya hujan. Itulah kadzalikal khulus. Tetapi itulah manusia, orang-orang kafir masih saja ya, di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-12, kazzabat qablahum, telah mendustakan sebelum kalian, sebelum mereka. Jadi sebelum orang-orang kafir Quraisy yang dulu juga begitu, nggak percaya itu. Yang zaman-zamannya dulu kaum Nabi Nuh dan semuanya itu nggak percaya itu kebangkitan. Kaum Nuhin, nah ini kan seperti kaum Nabi Nuh, Wasabur Rosi dan orang-orang Ros. Ros ini adalah berhala-berhala yang orang-orang penduduk Ros, penduduk orang-orang yang menyembah patung berhala. Wasamud dan kaum Samud begitu juga nggak percaya. Jadi Allah menceritakan ya kepada ayat ini kaum-kaum yang seperti ini juga sama. Jadi bukan hanya Quraisy, bukan hanya orang Mekah ketika Rasulullah diutus, dulu juga seperti itu. Ya. Bahkan Allah mengancam, Allah akan menenggelamkan, menghancurkan orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan. Ya, yang mendustakan Nabi dan Rasul, seperti kaumnya Nabi Nuh dengan banjir yang luar biasa. Ya, banjir yang jangankan manusia, gunung aja kelelep, apalagi manusia. Kemudian ashabur rosi, ashabur ros. Ashabur ros ini ya orang-orang yang nanti dalam tafsir Al-Furqan, nanti penjelasan lebih lengkap, yaitu tafsir Al-Furqan, yaitu penduduk yang dia punya sumur, sumurnya ini luar biasa airnya,
tetapi di sekitarnya dijadikan patung-patung berhala-berhala yang disembah, ya, yang disembah. Ya, Allah Akbar. Wasamud dan kaum Samud, kaum Nabi Soleh alaihissalam juga begitu juga. Wasamud. Kemudian Wa'ad, kaum Nabi kaum Ad, ya, kaum Ad, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Hud namanya kaum Ad juga begitu juga, nggak percaya dengan kebangkitan. Wa Fir'aun, dan Fir'aun, apa lagi Fir'aun, Tuhan. Wa ihwanul Lut, dan saudaranya kaum Nabi Lut, ya, mereka ini golongan-golongan apa namanya, Sodomi. Sodom ini artinya ya kaum yang homoseksual, kaum Nabi Lut, nggak percaya dengan kebangkitan. Jadi kalau ada seperti sekarang ada kaum Nabi Lut, seperti itu. Kalau sekarang lebih parah lagi, Pak. Kalau dulu kan laki sama laki, sekarang perempuan sama perempuan juga ada. Kalau laki-laki sama laki kan ngadu anggar, kalau perempuan ngadu apa? Ngadu apem. Nah, lebih jahiliyah lagi dari kaum Nabi Lut, ya, kaum Nabi Lut. Bahkan pernah tuh ditangkap di puncak itu ada orang yang sekelompok orang sedang, ya, kaum Nabi Lut begitu, kayak kaum, ya Allah, nauzubillahi min dzalik. Yang dulu pernah kejadian di Cianjur, ya, di Garut itu ada gempa besar. Ternyata ada komunitasnya kaum Nabi Lut, Pak. Komunitas homoseksual. Ada di grup-grup media sosial tuh, di WhatsApp. Itu orang-orang begitu udah jadi jadi ada namanya pantatisek. Jadi orang-orang kumpul kayak kaum Nabi Lut gitu, begituan, laki-laki sama laki-laki kumpul di hotel rame-rame itu. Astagfirullah, ditangkap pun polisi kan belum lama kan. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Nah, inilah kaum Nabi Lut. Kemudian siapa lagi? Wa ashabul aikah, kaumnya Nabi Su'aib. Aikah ini namanya kaum Aikah, kaum Nabi Su'aib. Kaum Tubba dan kaumnya Tubba. Ya, Tubba ini adalah Abi Qarab al-Humairi yang mendusta. Pokoknya orang-orang kafir lah. Jadi Allah kullu kadzdzaba rasul. Semuanya mereka ini, semuanya yang disebutkan Allah dalam ayat ini, kadzdzaba rasul, telah mendustakan para rasul. Fahaqqa wa'id, maka berlakulah ancamanku, azabku, siksaan atas mereka yang mendustakan para nabi dan para rasul. Ya, kaum Tubba ini siapa? Kaum Tubba ini nanti penjelasan dalam surah Ad-Dukhan. Ya, kaum yang ada di negeri Yaman yang Allah jelaskan dalam surah Ad-Dukhan, kaum Tubba. Ya, ya, pokoknya kaum-kaum yang kafir yang tidak percaya dengan kebangkitan. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad, umat yang lain pun nggak percaya itu adanya orang mati hidup lagi, nggak percaya kebangkitan. Itu namanya. Makanya dalam ayat ini fahaqqa wa'id, maka berlakulah, wajib mereka mendapatkan azab dari Allah. Wa'id, janji Allah yang mendustakan orang-orang seperti ini akan diajab oleh Allah di dunia, apalagi nanti di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi mereka ini diberi azab, ada yang dengan banjir, ada yang dengan gempa. Nah, kaum Lut, mana Nabi Lut itu, kaum Nabi Lut itu bukan hanya gempa, Pak. Jadi kalau orang emak-emak kita, istri kita itu masak gorengan, masak ikan, itu kan dibalikin ya. Nah, itu orang-orang kaum Nabi Lut itu dibalikin gitu. Ya, dibalikin. Ya, seperti digoreng gitu. Ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, sedang begituan, Pak, sedang melakukan homoseksual gitu. Nah, Nabi Lut sendiri kemana? Nabi Lut ini diperintahkan Allah untuk hijrah. Jadi di tengah malam sekitar jam 3 lah. Ya, orang-orang lagi sedang melakukan pesta gitu, pesta seks itu, pesta homoseks. Jadi orang-orang yang beriman, yang percaya dengan Nabi Lut, hijrah. Jadi sebelum dihancurkan itu kaum Sodom, Nabi Lut itu diperintahkan hijrah dulu. Hijrah ke tempat yang aman, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti malaikat itu yang mengikutinya. Terakhir ayat 15. Afa'ina bil haqqil awwal, maka apakah kami lebih letih
dengan ciptaan yang pertama, lebih payah. Ya kan? Apakah maksudnya mereka menganggap Allah tidak mampu untuk menciptakan yang pertama? Ya, kan yang pertama itu lebih sulit sebenarnya kan daripada yang berikutnya. Kan udah ada bahannya udah ada. Lebih mudah bagi Allah. Maksudnya ini bentuknya pertanyaan yang nggak usah dijawab. Orang-orang kafir kan nggak percaya kebangkitan. Ya, penciptaan awal itu lebih berat sebenarnya. Makanya ini diajak untuk berpikir. Afa'ina bil khalqil awal. Kami lebih letih dengan penciptaan yang pertama. Kamu nggak percaya tentang kebangkitan? Kebangkitan itu lebih mudah. Allah menciptakan yang sudah ada bahannya. Kalau menciptakan awal Nabi Adam kan dicari-cari dulu tanah, dari tanah Arab, dari tanah ini diciptakan. Kalau ini kan udah ada tanahnya, udah ada bahannya, udah jadi manusianya. Lalu dibangkitkan, dihidupkan kembali, lebih mudah bagi Allah. Ini kita diajak berpikir supaya orang-orang kafir yang tidak percaya kebangkitan jadi percaya. Dalam ayat ini, balhum fi labsim min khalqin jadid. Bahkan mereka ini dalam labsin, keraguan-raguan, kebimbangan, min khalqin jadid, dari penciptaan yang baru setelah kebangkitan. Ya, mereka ragu. Ya, padahal yang awal itu lebih berat daripada yang berikutnya. Ya kan? Maka dalam surah Ar-Rum ayat 27, wa wallazi bil khalqa summa yu'idu wa ahwanu alaihi. Ialah Allah yang menciptakan dari permulaan, kemudian menghidupkan kembali, dan itu sangat ahwanu alaihi, sangat lebih mudah bagi Allah untuk menghidupkan sesuatu yang sudah di tanah, karena bahannya sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat yang kita baca hari ini kita bisa pahami ayat 1 sampai ayat 15. Insyaallah minggu depan ayat yang berikutnya ayat 16.